Yang zaman sekarang dari Pak untuk karena modelnya banyak. Mungkin ada panduan khusus dari Ustadz yang bisa disampaikan bahwa oh ini tuh riba, oh ini bukan. Untuk mengetahui itu mungkin gampangnya bagaimana atau mungkin ada caranya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Panduan yang simple, mudah mengenai riba. Jadi riba itu definisinya disampaikan oleh ulama. Dalam definisi ini terkandung dua hal yang di sana menunjukkan bahwa riba itu ada dua jenis. Jadi dalam definisi itu yang namanya riba adalah kullu ziyadah, semua tambahan yang kemudian muncul dari satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam kasus pertukaran. Kasus pertukaran atau transaksi pertukaran itu nama lain atau sebutan lain dari jual beli. Jadi kalau ada orang melakukan jual beli, kemudian satu pihak memberi tambahan, tetapi si pemberi tambahan ini tidak mendapatkan kompensasinya. Nah, ini Rasulullah sebut riba yang jenis pertama. Dalam definisi ini ya, dalam definisi yang disampaikan para ulama ini, definisi tersebut mencakup jenis riba yang pertama, yang kemudian disebut dengan riba fadl, riba yang terjadi dalam jual beli. Nah, riba fadl ini itu hanya terjadi, hanya muncul ketika sebagaimana Rasulullah sampaikan, yakni jual beli antara 6 benda riba. Jadi ada yang disebut benda ribawi, jumlahnya ada 6. Rasulullah menyampaikan, adz-dzahabu bidz-dzahabi, wal fiddatu bil fiddati, wasyairu bisyairi, wal burru bil burri, wat tamru bitamri, wal milhu bil milhi. Emas ditukar emas, perak ditukar perak, gandum ditukar gandum, barle atau juwawut ditukar barle atau juwawut, kurma ditukar kurma, garam ditukar garam. Ini 6 benda riba. Dalam hadis yang lain, Rasulullah tidak menyebut zahab, emas, dan juga beliau tidak menyebut fiddah, perak, tapi beliau menyebut dengan istilah dinar, dirham. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut warik. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Dirham itu uang yang terbuat dari perak. Warik itu juga sebutan untuk uang yang terbuat dari perak. Warik ini kalau teman-teman dengarkan di surah Al-Kahfi itu ya, yang setiap malam Jumat atau hari Jumat itu dibacakan itu, di sana ada kata warik, uang yang terbuat dari perak. Sehingga yang dimaksud Rasul 6 benda riba itu adalah emas, perak, dan juga mata uang. Karena Rasulullah menyebut di dalam hadisnya itu dinar dirham, yakni mata uang. Kalau benda ini ditukarkan, Rasulullah menyampaikan dalam lanjutan hadis tadi, mithlan bimithlin, waznan biwaznin, yadan biyadin. Kalau 6 benda riba ini dipertukarkan, maka harus sejenis dan kuantitasnya sama, jumlahnya sama. Sehingga emas 3 gram, kalau ditukar dengan emas juga harus 3 gram. Kalau ada kelebihan yang satu ngasih 4 gram, kemudian lebihannya kok tidak dapat kompensasi balasan, selisih 1 gram itu antara 4 dan 3 adalah riba. Ini namanya riba fadl. Demikian pula di Ramadan akhir biasanya, itu kan banyak para penukaran uang dadakan di tepi-tepi jalan itu. Money changer dadakan di tepi-tepi jalan.
Maka ketika menukarkan satu lembar 100 ribuan warna merah, kemudian ingin ditukar dengan 20 ribuan, maka harus sama, yakni sama jumlahnya, yakni 5 lembar 20 ribuan. Atau 10 lembar 10 ribuan, atau 20 lembar 5 ribuan. Karena tadi, uang ditukar dengan uang, Rasulullah mengatakan harus sama jenisnya. Kalau di masa Rasul itu dinar dengan dinar, itu kan mata uang. Demikian pula di masa Rasul mata uang itu tidak hanya satu, yakni dinar, tetapi ada dirham. Jadi di satu negara kala itu mata uangnya dua. Kalau di dunia sekarang negara yang mata uangnya dua itu adalah di daerah Eropa. Mereka menggunakan mata uang negara mereka sendiri dan mata uang Uni Eropa. Itu satu negara berlaku dua mata uang. Kalau di Indonesia itu hanya terjadi di perbatasan dengan Malaysia itu. Itu mereka bisa melakukan transaksi pakai rupiah dan juga transaksi pakai ringgit. Juga yang ada mata uangnya lebih dari satu di Indonesia itu adalah di pesawat terbang saat menuju ke luar negeri. Jenengan di atas tuh itu ditawari misalnya nasi lemak. Nah, itu dipersilahkan mau bayar pakai rupiah, 10.000 rupiah, atau kemudian bayar pakai ringgit, 3 ringgit, 5 ringgit, atau bayar pakai dolar, 1 dolar. Nah, tetapi ini kan bukan negara ini di pesawat ya. Tapi kalau di masa Rasul itu memang satu negara dua mata uang. Nah, di Indonesia kebetulan rupiah, makanya kemudian ketika rupiah ditukar rupiah, itu Rasulullah katakan harus satu jenis, dan kuantitasnya sama. Dan harus yadan biyadin. Dari tangan ke tangan. Ini rupiahku, mana rupiahmu. Nggak boleh ada penundaan. Kalau terjadi penundaan, misalnya money changer ya. Panjenengan menukarkan uang 1 juta rupiah misalnya menjadi 500 rupiahan. Kadang money changer atau mana SPBU gitu kan ya, itu kan nggak punya 1 juta langsung 500-an. Kemudian dia menerima 1 jutanya dari kita, kemudian dia hanya baru beri 700.000, 300.000-nya besok lagi ya. Maka ini tidak boleh. Rasul menyambung dalam hadis tadi, wadzahabu bil fidoti, dalam hadis yang lain, idzah talafa hadhil asya. Kalau berbeda jenis yang ditukarkan ini, maksudnya emas ditukarnya bukan dengan emas, tetapi emas ditukarnya dengan perak. Kurma ditukarnya bukan dengan kurma, tapi kurma ditukarnya dengan dirham misalnya. Maka Rasulullah mengatakan, fabi'u kaifa syi'tum idayad dan biyadin. Maka silahkan kalian tukar berapa saja kuantitasnya, yang penting yadan biyadin, serah terima langsung di lokasi. Sehingga kalau dipraktekkan pada uang, itu adalah ketika beda jenisnya, bukan emas dengan emas, bukan dinar dengan dinar, tetapi dinar dengan dirham. Contohnya, dolar ditukar dengan rupiah, atau rupiah ditukar dengan ringgit, atau rupiah ditukar dengan real. Maka silahkan 1 dolar ditukar dengan 15.000 silahkan. 1 dolar ditukar 14.000 rupiah silahkan, 1 dolar ditukar 16.000 silahkan, kaifasyitum. Idayad dan biyadin. Tapi syaratnya harus langsung selesai di lokasi dari tangan ke tangan. Sehingga ketika panjenengan kembali dari Amerika bawa uang 100.000 dolar, ditukar menjadi rupiah kali 15.000. Biasanya money changer itu bingung, 15.000 kali 100.000, itu kan jumlahnya udah banyak itu. 15.000 kali 100.000 itu 1,5 miliar. Money changer nggak punya ready 1,5 miliar langsung. Makanya kemudian dia menyampaikan besok ya kekurangannya gitu. Kita udah nyerahkan 100.000 dolar, harusnya dapat 1,5 miliar, kita baru dapat misalnya separuhnya lagi besok, maka ini nggak boleh. Rasulullah mengatakan di akhir hadis tadi, faman zada au istazada falahu waqot arba. Siapa saja yang memberi tambahan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Nah, ini adalah riba jenis pertama. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah saat Bilal bin Rabah, itu beliau membawa
kurma, 1 ember kurma. Kurmanya kurma kualitas bagus, kurma ajwa. Rasulullah melihat Bilal bawa 1 wadah kurma bagus, kurma ajwa. Maka Rasulullah bertanya, karena Rasulullah kenal Bilal. Wahai Bilal, kok bisa kamu bawa 1 ember kurma bagus begini? Karena beliau tahu Bilal punyanya kebun kurma, pohon kurma yang kualitas rendah. Kok ini dia bawa kualitas bagus? Maka Bilal menjawab, iya wahai Rasulullah, tadi saya membawa 2 wadah kurma saya yang kualitas rendah, lalu saya tukar dengan orang yang punya kurma kualitas bagus. Saya ngasih 2 wadah, dia kasih 1 wadah. Maka Rasul mengatakan, gak boleh, riba itu, riba. Kembalikan. Perhatikan, Rasul kan mengatakan dalam hadis tadi ya, kurma ditukar kurma, harus mithlan bimithlin, waznan biwaznin, yadan biyadin. Ya, kuantitasnya harus sama. Maka Rasulullah mengatakan solusinya adalah, kata Rasulullah kepada Bilal, kamu tukar 2 wadah kurmamu yang kualitas jelek menjadi dirham dulu. Setelah jadi dirham, baru belikan kurma yang kualitas bagus. Jangan langsung kurma dengan kuantitas, dengan kuantitas ya, dengan jumlah yang berbeda. Ini riba jenis pertama, yakni riba fadl. Riba yang terjadi pada jual beli. Hanya terjadi pada barang ribawi saja. Handphone bukan barang ribawi. Barang ribawi hanya terbatas pada 6 tadi itu saja ya. Uang tadi itu. Kan ada ya, yang kita trade in istilahnya ya. Handphone lama, kita bawa ke toko, dapat handphone baru, cuma kita disuruh nambah. Betul ya? Nah, ini apakah termasuk riba? Handphone 1 ditukar dengan handphone 1, kan harusnya 1 dengan 1. Tapi kita disuruh nambah. Dengan uang misalnya. Apakah ini riba? Maka jawabannya tidak. Sebab ini bukan barang ribawi. Sehingga trade-in handphone, trade-in motor, trade-in mobil, suruh ngasih tambahan, tidak termasuk riba. Riba fadl hanya terjadi pada barang ribawi saja. Nah, yang kedua di dalam definisi riba adalah yang tambahan saat melakukan pinjaman, lalu mengembalikannya ada kelebihan. Ini namanya riba nasi'ah. Riba yang terjadi pada transaksi utang piutang. Nah, Rasulullah menyampaikan banyak sekali hadis tentang ini. Jadi pinjam meminjam uang tuh dalam bahasa fikihnya namanya qard. Rasulullah mengucapkan begini. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Semua qard, pinjam meminjam harta, kok memunculkan manfaat, memunculkan tambahan uang, tambahan hadiah, tambahan manfaat, itu tambahannya adalah riba. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain lebih detail, idza aqrada ahadukum qardon, kalau salah seorang di antara kamu minjemin uang ke orang lain dengan cara qard, dengan transaksi qard tadi pinjam meminjam, fa'uhdiya, kemudian kamu dikasih hadiah barang, au uhmila 'ala dabbah, atau kamu diberikan fasilitas kendaraan, misalnya jalan-jalan ke mana kalau sekarang? Wisata ke Bali, wisata ke mancanegara, termasuk wisata umroh. Saya menyebut wisata ya, karena banyak orang sekarang umroh hanya sekedar selfie-selfie. Nah, Rasul mengatakan, fala yarkabha wala takbalha. Kamu nggak boleh menaiki kendaraan itu, fasilitas itu, dan kamu nggak boleh menerima hadiah itu, karena itu adalah riba. Jadi, kalau ada orang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan cara qard, terus si peminjam itu ngasih hadiah, siapa yang kemudian meminjamkan ke Anda kasih hadiah apa gitu ya, atau kemudian ngajakin jalan-jalan fasilitas, maka itu adalah riba. Karena semua qard yang memunculkan manfaat itu adalah riba. Nah, kalau kita masuk ke perbankan, hati-hati. Yang namanya, ini waktunya nggak apa-apa ya, saya minta 5 menit boleh ya? Baik.
Kalau saya, ini ada handphone mereknya ini Cina ini, Xiaomi ini, Xiaomi ya. Ketika saya nitipkan handphone ini ke panjenengan, saya nitip handphone ini ke panjenengan, lihat warnanya biru, ada putihnya begini dan sebagainya. Saya nitip ya, gitu. Saya mau pergi selama 3 hari, nggak boleh rapat misalnya, yang nggak boleh bawa handphone, saya nitip ke Anda ya. Baik. Yang namanya titipan, panjenengan dapat penitipan handphone, apa yang jenengan lakukan dengan handphone ini? Simpan. Betul? Nggak dijual? Hah? Nggak digadekan? Betul, itu yang harusnya dilakukan. Sehingga saat saya datang ke Anda 3 hari kemudian, handphone yang kemarin saya titipkan mana? Saya minta lagi. Maka yang akan saya dapatkan handphone yang ini kan? Merek Xiaomi ini, kemudian ada warna biru begini, ada seterusnya. Betul? Demikian pula kalau saya nitip motor apa? Yamaha Vino, nomor platnya sekian. Maka saat saya nitip, besoknya saya ambil, saya minta, mesti Vino dan nomor platnya sama, betul? Nggak ganti nomor platnya, kan? Baik. Tapi sekarang, kalau panjenengan nitip uang panjenengan ke bank, yang istilahnya menabung, atau di dalam bank syariah namanya wadiah penitipan, apakah itu uang betul-betul disimpan, nggak diapa-apain? Maka dengan mudah kita menjawab tidak. Sebab bank itu dapat keuntungannya dari, sebab bank itu mendapat keuntungannya dari, ya, dari memutar, dari kemudian mengelola uang itu. Istilahnya itu dalam perbankan, ya, bank perbankan itu adalah menjadi intermediari antara pihak surplus dengan pihak defisit. Pihak yang surplus meletakkan uangnya di bank lalu menyalurkannya, meminjamkannya kepada pihak defisit. Kan begitu? Kelebihan uang, nabung, yang kekurangan uang itu dipinjamkan. Dia, bank, dapat keuntungan itu dari menjadi intermediari. Betul ya? Sehingga kalau jenengan meletakkan uang di bank, mau konvensional maupun syariah, uang 100 ribuan, nomor serinya ABC 123. Walaupun istilahnya nabung atau istilah di bank syariah wadiah penitipan, saat besok panjenengan ngambil, apakah kasusnya sama seperti handphone saya? Apakah kasusnya sama seperti seperti motor saya dengan plat nomor sama? Apakah yang akan jenengan dapatkan adalah nomor seri ABC 123? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena uang yang kita letakkan di bank bukan dijaga, disimpan sama dia, tetapi dibelanjakan. Betul ya? Nah, maka kemudian ini sebenarnya bukan transaksi penitipan alias wadiah. Itu para ekonom Islam di dunia, termasuk kemudian para ulama-ulamanya itu sudah menyampaikan bahwa bank Islam atau bank syariah itu sekarang memakai nama wadiah itu salah nama. Contohnya Profesor Dr. Ali As-Salus itu ya, salah satu ekonom Islam dunia. Itu sebenarnya transaksi korp, bukan transaksi wadiah. Transaksi korp tadi, minjemin uang. Lalu kalau saya minjemin uang ke Dr. Rano, uang saya diapain Dr. Rano? Nggak disimpan kan? Tapi dipakai buat apa? Buat apa belanja? Lalu saat saya minta, dibayar oleh beliau bukan dengan uang dengan nomor seri yang sama yang saya beli kan? Tapi diganti dengan yang semisal. Ini namanya transaksi korp. Nah, Rasulullah menyampaikan, kullu qardin jarro manfaah fahuwa riba. Semua qard yang memunculkan manfaat itu riba. Sehingga ketika nabung di bank konvensional, kok dapat manfaat berupa hadiah motor, hadiah tablet, itu riba. Atau hadiah wisata ke Lombok, hadiah wisata ke Singapura, atau umroh. Itu adalah sebagaimana Rasul sampaikan, kalau kamu minjemin uang ke orang lain, misalnya kamu meminjamkan uang ke bank,
kemudian bank kok ngasih kamu hadiah barang atau kamu diajak naik kendaraannya, kan fasilitas tuh ya, wisata, maka itu adalah riba. Di akhir hadis tadi Rasulullah kemudian memberikan pengecualian. Illa antakuna bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau saling memberi hadiah dan minjemin kendaraannya itu sudah biasa terjadi antar mereka sebelum transaksi kod pinjam meminjam terjadi. Jadi sebelum utang piutang terjadi, antar dua pihak ini sudah biasa saling memberi hadiah atau saling memberi atau meminjamkan kendaraan. Nah, jujur-jujuran saja, sebelum orang ada utang ke bank, apakah dia dengan bank sudah biasa saling beri hadiah? Enggak. Sehingga tidak termasuk yang dikecualikan dalam hadis ini. Yang ikut terkecualikan dalam hadis ini misalnya adalah orang tua dengan anak. Sudah biasa orang tua dan anak saling beri hadiah, betul? Maka kalau orang tua pinjem duit anaknya 1 juta, kemudian orang tua mengembalikannya 1 juta plus, nih bapak tambahin 200.000, itu bukan riba. Atau, siapa lagi? Suami istri. Pernah minjem duit istri? Oh, manggut. Wah, pernah ini berarti. Berarti gitu kan ya. Nah, ini sekedar contoh saja. Saya duga suami dan istri sudah biasa saling beri hadiah, betul? Mahar itu kan salah satu bentuk hadiah suami ke istri. Maka ketika suami pinjam uang istri, misalnya 3 juta, lalu saat kembalikan gitu kan ya, ini 3 jutanya, nah ini tambahan nih buat kamu 500.000. Itu bukan riba. Itu. Atau, mana lagi yang sudah biasa, tetangga sebelah. Tapi tetangga sebelah jangan di perumahan ya, kayaknya agak sulit contoh di perumahan. Tetangga sebelah di kampung tuh biasanya udah biasa saling ngasih apa? Buah lah gitu kan ya. Ketika kita punya pohon buah kita kasih ke samping, atau mereka misalnya punya kelebihan kue atau sayur mereka kasih, itu sudah biasa saling beri hadiah. Nah, kalau utang piutang dengan tetangga yang sudah biasa saling beri hadiah, saat kembalikan kok tidak ada tambahannya. Ingat, tambahan tuh berarti inisiatif dari yang pinjem ya, bukan si pemberi pinjaman yang ngasih piutang udah nuntut dari awal. Kamu pokoknya kembalikan harus ada lebihannya. Kalau ini jelas riba kalau disyaratkan di awal. Tapi kalau tidak disyaratkan di awal, tetapi memang si peminjam ingin memberikan rasa terima kasih, kalau sebelum pinjam meminjam terjadi sudah biasa saling beri hadiah, maka tambahan ini bukan riba. Karena masuk dalam pengecualian yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak masuk dalam pengecualian, maka itu riba. Nah, itu jawaban saya. Yang namanya riba ada 2 jenis. Riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Riba dalam jual beli hanya terjadi pada 6 barang riba. Salah satunya adalah mata uang. Sedangkan riba di dalam pinjam meminjam itu adalah kalau kita meminjamkan uang ke orang dalam bentuk qard, kemudian saat pengembalian kok berlebih. Nah, itu adalah riba nasiah. Demikian dari saya.